Sahabat semuanya, pemirsa channel Studi Kopi, sekarang ini saya sedang berada di kebunnya Pak Idai, kopi Arabica yang berada di lereng Gunung Sago, ketinggian 1000 mdpl. Nah, ini Pak Idai. Pak Idai, tanya-tanya sedikit Pak Idai. Boleh. Ini kebun kopi kita ini luas berapa nih Pak? Ini tidak begitu luas, cuma 2000 meter. 2000 meter. Sekitar 2000 meter, Ya. kemudian ditanami campur-campur ya. Campur-campur, ada kopi, ya. ada jeruk, ada Cabai, Rawit. tanaman selanya. Ya. Nah, kalau untuk kopinya, kopi jenis apa nih Pak? Ini jenis kopi Arabica. Arabica, Ateng. Bukan, ini Sigara Rutang. Sigara Rutang. Jenis bibitnya Apa Sigara. bedanya sama Ateng? Ateng, sebenarnya Ateng itu kan nama spesifik wilayah asal. Oh, wilayah. Begitu. Jadi yang dikembangkan di daerah Aceh Tengah. Jadi populernya orang menyebut kopi Aceh Ateng. Oh, kopi begitu. Aceh Tengah, Ya. Ateng gitu. Ya. Kopi Arabica, Ateng. Arabica, ya. Kalau ini Kalau ini Sigara Rutang. Sigara Rutang. Ya. Kemungkinan arah-arah orang Batak itu ya? Enggak ya, ini dikembangkan di Balitko, Balitko. Balai Penelitian Kopi dan Kakao. Balitko, Balai Penelitian Kopi dan Kakao yang ada di sini. Enggak, di Pulau Jawa tuh. Di Pulau Jawa. Ini kalau untuk umurnya ini berapa lama Pak? Berapa? Ini baru 2 tahun lebih lah. 2 tahun. Sudah lebih 2 tahun. Semenjak biji? Enggak, dari tanam. Dari tanam? Dari tanam, ya. Oh, lebih lama daripada Ateng ya? Sedikit ya. Tapi sudah lakukan panen? Udah mulai panen perdana. Oke. Bisa cerita nggak sedikit Pak? Kenapa dibuat sistem penanaman seperti ini? 2 kiri 2 kanan ya, 2 depan, 2 ke samping, 2 ke belakang. Iya. Kemudian dikasih apa namanya nih, gang ya? Gang ya. Sekitar 5 meteran adanya. Ini nama sistem pagarnya, ini sistem pagar ganda. Sistem pagar ganda. Ya. Sip. Kita buat 2 jalur pada tanam yang rapat, tapi tidak begitu rapat. Kita ini menggunakan jarak tanam 1,75 dikali 1,75. Oke. Begitu. Oh, kemudian memang ini sengaja dibuat gangnya ini untuk tanaman-tanaman seperti ini ya? Iya. Jadi untuk perawatan, sambil merawat kita masih bisa produksi untuk tanaman-tanaman sayur, bawang pre atau cabai, cabai rawit. Seperti ini sekarang kita tanam cabai rawit. Oke. Untuk perawatan semenjak tanam gimana Pak? Tanam, kemudian dikasih pupuk kandang, kemudian ada lagi sama penambahan pupuk apa? Pupuk yang utama itu untuk sebenarnya kan pupuk kandang. Jadi kalau tanah kita cukup subur nih, sebetulnya yang sebelah sini yang agak gersang sedikit, itu yang arah sananya cukup bagus, cukup subur. Ya, kalau untuk sementara kita ngasih pupuk anorganiknya itu sambil pupuk tanaman yang lain, tanaman sayur aja. Sambilan. Sambilan aja untuk sementara. Tapi mungkin untuk masa berbuahnya nanti, untuk masa berbunga musim di muka nih, mungkin kita akan menambahkan pupuk, mungkin tergantung situasi lah. Tapi yang jelas kita kasih pupuk organiknya rutin 1 kali 4 bulan sampai 6 bulan. Oh gitu. Tapi sudah bagus ya buahnya sekarang. Ini udah mulai nampak buahnya. Nih. Udah mulai panen. Ya. Kemudian perawatan yang Pak Idai lakukan di samping pemupukan, kemudian penyiangan, apalagi Pak? Ya, kalau pada tanaman kopi ini, yang utama ini kan pembersihan tunas-tunas, itu tunas air seperti ini.
Nah, jadi karena ini kopinya masih muda, kita baru saja melakukan topping pemangkasan. Setelah itu tentu akan terangsang tumbuhnya tunas-tunas air. Jadi itu yang harus kita buang seperti ini. Nah, nih. Kita baru pangkas bentuk. Pada awal-awal ini kita menyebutnya dengan pangkas bentuk. Pangkas bentuk ya. Iya, ya. Selain perawatan tunas air, kemudian di sini sudah ada pemangkasan. Sudah. Bisa dijelaskan sedikit, Pak, gimana cara pemangkasannya dulu? Baiklah. Ini kita menggunakan namanya sistem pangkas sistem silinder. Sistem silinder ya. Ya. Kita mengambil 3 dahan utama pada pucuk yang akan kita jadikan dahan utama nantinya setelah kopi berumur 5 tahun, di atas 5 tahun. Iya. Nah, berarti ini kita rekayasa pembanyakan dahannya seperti ini. Jadi 3 yang nanti yang akan dikembangkan. Ya, 3 yang akan dikembangkan ya. Ini akan menjadi dahan-dahan utama sebagai bahan produksi kita. Oh gitu. Ya. Seperti inilah ya. Ya, seperti ini. Ini 1, ini 2. Nah, ini 3 ya. Kemudian ini semua sudah jadi tunas raja ini ya. Tunasnya belum tunas raja, tapi ini kita jadikan pencadangan untuk tunas produksi pada tanaman kopi Arabica. Tunas rajanya itu kan tidak begitu bagus untuk menutup sebagian besar daripada pokok-pokok yang lain. Nah, jadi ini adalah buah perdananya yang masih belum panen. Nah, jadi perawatan buah yang harus kita lakukan. Jadi secara berkala nanti kita akan melakukan pemangkasan ini dari bawah. Kita mulai dari dahan-dahan yang kurang produktif, kita pangkas lagi. Nah, sampai setelah umur 5-6 tahun yang tinggal cuma ini. Oh begitu. Jadi berbentuk kanopi lah. Bentuk kanopi jadinya. Itu yang namanya sistem penggerak. Ya, sistem. Kalau sekarang tetap dibiarkan dulu biar dibiarkan saja ini. Ya, masih berproduksi. Nah, jadi yang ini target pemeliharaan kita ini sebenarnya. Berarti umur kopi ini memang sudah bisa kita rencanakan untuk jangka panjang ya? Iya, betul. Berarti kita sudah melakukan pemupukan, penyiangan, pemangkasan, pemeliharaan tunas-tunas air. Kemudian untuk meningkatkan, ya itulah untuk kita meningkatkan produksi kopi kita lakukan pemangkasan, pemupukan. Itulah untuk meningkatkan produksi kopi. Tentu kita berusaha berikhtiar untuk melakukan mulai dari penyiangan, pemupukan, pemotongan topping atau pucuk, kemudian pembuangan tunas-tunas air, dan yang terakhir mendapatkan keberkahan dengan cara berdoa. Banyak-banyak berdoa ya. Iya, betul. Betul. Oke, demikian saja. Baik kawan-kawan semuanya, demikianlah kita sudah bincang-bincang sama Pak Idai tentang kebun kopi Arabica yang beliau kelola. Di samping beliau juga sebagai supplier daripada kopi yang ada di Setuju ini. Setuju Kadang ya Pak ya? Setuju Kadang. Kawan-kawan semuanya yang membutuhkan bin kopi Robusta atau Arabica, kemudian kopi yang sudah roasting ya. Roast bean.
Roast beer dan bubuk kita juga menyediakan. Nah, kopi roasting, kopi bubuk juga beliau sediakan. Coba dicek di deskripsi, kita cantumkan nomor HP beliau. Terima kasih, Assalamualaikum, sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, aktifkan tombol loncengnya, jangan lupa tulis komentar. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Terima kasih, Pak Day. yep.